Baik, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Wakil Bupati Kabupaten Blitar. Datang di Taman Wisata Gunung Bikpam, panen madu langsung dari sarangnya. Ya, ini Wagub dan STD Forum sudah berkumpul, suasana bahagia penuh silaturahmi. Ya. Mulut khususnya atau lebih dikenal dengan stimulus fee. Namun kami melihat keluar, kalau hanya sekedar budidaya lebah madu, khususnya di Indonesia sangat luar biasa banyaknya. Jadi kami tampil dengan warna yang berbeda. Kami hadir dengan konsep edukasi lebah beserta turunan madunya. Kenapa kami berani tampil? Karena kami memiliki orang-orang yang hebat. Ketua hanya sekedar legalisasi, tapi kami di belakang memiliki orang-orang yang hebat. Terkhusus sosok beliau. Beliau adalah anggota ILMI Inspirator Lebah Madu Indonesia. Terlepas dari itu, beliau juga seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Beliau adalah Sertu Meldi Wayuda. Tentunya beliau tidak akan bisa apa-apa tanpa restu dan doa dari orang tua beserta pimpinan di instansinya. Terima kasih dan Satrat 213 Tanjung Pinang yang dalam hal ini diwakili Pak Lek Darwin. Terima kasih atas doa dan sokongannya Pak. Ke belakang Sertu maupun anggota-anggota prajurit TNI maupun Polri yang berkiprah di masyarakat. Terima kasih. Kita bikin training, pesertanya itu 22 anggota di perwakilan beberapa organisasi. Training itu dibiayai oleh kemenangan kita pada saat ISTA, Indonesian Sustainable Tourism Award Banyantri di tingkat nasional. Juara tata kelola waktu itu dibantu tentunya oleh Dinas Pariwisata, waktu itu masih Pak Luki, ada Pak Dasyat di sana. Dan karena kita merasa ini bukan kemenangan kita, karena pas dinilai pun kita melibatkan stakeholder yang ada waktu itu, sehingga pas waktu pembinaan training menggunakan uang itu kita bikinlah pelatihan. Kita undang waktu itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Pak Buralimar, mendatangkan pembicaranya dari tingkat nasional, Pak Sugeng Handoko misalnya, yang desa terbaik sedunia itu yang sudah dikenal dengan Ngondran. Ada beberapa olah termasuk dari SBTI waktu itu, dan pelatihannya sama sehari saja waktu itu. Tapi anehnya peserta yang hadir waktu itu masih ada beberapa di sini seperti dari Genpi, Pak Artinya saya ingat waktu itu ya, yang hadir juga dari Bang Santa kalau nggak salah hadir juga ya, masih ada di sini yang ketemu dirinya merasa terbakar Pak waktu itu. Wah, ini nggak bisa berhenti sampai di sini aja training, harus ada kelanjutannya katanya. Ayo kita coba bikin grup kecil, sederhana saja, grup WhatsApp. Dan dari grup WhatsApp itu timbul ide-ide baru, dan bagaimana ini ditindaklanjuti. Yuk kita ketemuan, kumpul seperti sekarang. Konsepnya pertama di Banyuwangi terus pindah-pindah, karena apa? Selain kita ketemu, kita juga ingin sambil memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Bintan, sambil ngobrol yang ada manfaatnya. Topiknya beda-beda gitu. Dan syukur alhamdulillah Bapak Ibu, sampai sekarang tadi pagi saya diminta ada anggota forum, Pak, pertemuan forum berikutnya mohon di tempat saya Pak, mohon di tempat ini. Sudah ada 2 yang mencalonkan. Jadi terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya. Dan yang berbahagia juga perlu saya laporkan bahwa dari 22 tahun 2018 sekarang sudah anggotanya bisa dilihat di grup itu ada hampir 150 gitu ya, dari 92 organisasi. Kita coba maintain anggotanya, maksudnya tidak asal masuk, tapi memang dia yang punya passionate di sana. Dan juga ya ada yang keluar, ada yang masuk. Tapi Bapak Ibu yang udah hadir di sini ingin masuk ke grup, silahkan hubungi saja saya atau Renal, gampang, itu seperti grup WhatsApp biasa ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti hasil pertemuan ini seperti biasa, nanti kita biasanya ada diskusi selama 1 jam atau kurang lebih.
kita ide gagasan apa saja sih yang sesuai dengan topik hari ini, kita catat, notulensinya kita sebarkan, kita jadi catatan bersama, kita tindak lanjuti bareng-bareng. Apa sih yang sudah ditindaklanjuti dari hasil pertemuan ini? Saya juga sampai tembuskan ke Kementerian Pariwisata juga, karena kami punya link ke Forum Sustainable Tourism Destination Indonesia. Jadi tidak harus maksudnya SPD Forum ini terus yang menindaklanjuti, kita lah semua yang sama-sama tindaklanjuti. Salah satu contoh, tahun lalu pertemuan kita di Umrah, topiknya tentang penerapan teknologi ya waktu itu. Mungkin ada yang hadir di sini. Salah satu tindak lanjutnya misalnya kita bikin project di Pengudang, ada namanya pemakaian big data untuk pariwisata di Pulau Bintan. Yang mengerjakan tidak harus kita, yang mengerjakan itu proyeknya dari ITB. Dia punya program ke masyarakat, bikin di Pengudang. Itu salah satu contoh yang kita lanjuti beberapa yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau ada ide atau apapun nanti sesuai dengan topik ini silahkan. Gitu. Jadi kita tindak lanjuti bareng-bareng. Oke. Yang kedua ingin saya sampaikan tentang Gudem Bifam ini. Saya merasa senang dan bangga Bang Meldi. Saya coba ke belakang ingat kembali bahwa ini termasuk menurut saya cepat perkembangannya. Saya nggak nyangka juga bisa sampai di sini melihatnya. Waktu itu 2020 saya masih ingat ya, waktu COVID Bapak Ibu. Kita semua sektor pariwisata terpuruk lah boleh dibilang semacam itu. Tapi waktu itu ada hal yang menarik dari Dinas Pariwisata, dari kementerian mengingatkan, ayo kita pakai waktu COVID ini untuk kita membangun kekuatan melalui berbagai training, pelatihan ya Pak Wan ya. Pak Wan waktu itu yang aktif, sehingga pas pada saat keluar COVID kita semuanya siap gitu waktu itu. Nah waktu itu karena kita kurang kesibukan, saya satunya di itu, ketemulah saya sama Bang Meldi waktu di Kasia Weekend Market. Kita undang beberapa UMKM, Bang Meldi ajak ke sini. Ini dulu 2020 itu masih kosong, ini jalan masih tanah ya kan, masih tanah. Saya ada wawancaranya di YouTube dan sebagainya. Apa waktu itu saya tanya cita-citanya ke depan. Saya ingin memperkenalkan tidak hanya jual madu tapi untuk wisata dan sebagainya. Nah sekarang saya dengar dari Renal, produk madunya bahkan sudah ada yang ekspor ya, ekspor. Kemudian juga yang datang ke sini wisatawannya itu sudah dari berbagai negara. Bahkan tanggal 10 sampai 11 Oktober ya, kita diminta bantu, kita nggak bisa karena di hotel sibuk. Karena saking sibuknya beliau, ada grup mau datang dari Singapura katanya. Yang mudah-mudahan dan saya senang juga bahwa dengan dibukanya ini makin banyak masyarakat yang ikut terlibat. Ada orang anak-anak muda ikut jadi yang tetap di sini ya supaya standby. Itu yang kita, menurut saya itu hal yang luar biasa. Dan saya melihat perkembangan itu bukan hanya kita Banyantri yang bantu, dari Key Opinion Leader program itu salah satu saja, juga kegigihan dari Gudem Bifam, Bang Meldi, Bang Praitno dan tim. Tapi ini semua bersatu padu, berkolaborasi tadi MC bilang. Dari pemerintah contohnya. Dulu ini jalan tanah, dibangunlah sama pemerintah, Pak Wan. Kalau ini jalan dibikin seperti itu mungkin nggak selancar wisatanya seperti sekarang. Kemudian juga dari pemerintah sering memfasilitasi Gudem itu ikut pelatihan. Kemarin saya lihat interaksi dengan Pak Menteri langsung, Mbak, itu exposure yang sangat bagus. Dan buat saya senang, saya bawa juga waktu ke Bali kemarin, ternyata ilmu ada di Bali, saya perkenalkan ke Banyantri Escape di Bali hasil pengalaman di sini. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Gudem Bifam dan pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan ini. Forum Sustainable Tourism Destination merupakan forum pariwisata berkelanjutan yang mana di Pulau Bintan terbentuk tanggal 18 Januari 2018. Kebetulan ini tanggal ulang tahun istri saya, Bapak Ibu sekalian. Di Bintan sudah bergabung kurang lebih 148-an anggota yang terdiri dari kelima unsur tersebut. Forum STD Bintan tahun 2022 yang lalu mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Bintan atas partisipasi sebagai penggiat inovasi di daerah dari unsur masyarakat oleh Bupati Bintan. Maka
dari itu tadi saya kontak-kontakan sama Pak Bupati, beliau menyampaikan salam untuk Bapak Ibu yang hadir saat ini. Pemerintah Kabupaten Bintan berharap agar pelaku usaha pariwisata baik itu pada sektor kuliner, ekonomi kreatif, akademisi, serta unsur-unsur lainnya dapat terus berkolaborasi dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Bintan, agar pariwisata di Kabupaten Bintan agar dapat segera bangkit. Kebangkitan dunia pariwisata di Kabupaten Bintan tidak terlepas dari tergabungnya kolaborasi yang baik dari semua unsur dan sektor untuk bersama-sama mencapai satu tujuan, yakni pariwisata Bintan bangkit. Yang mana saat ini selayaknya kita para komponen Pentahelix dapat duduk bersama dalam branding activation. Kalau menurut saya kita sudah bekerja dengan baik, sudah melakukan promosi dan juga komponen Pentahelix yang ABCGM tersebut itu duduk bersama untuk mengaktifkan branding. Kalau perlu nanti saya ikut itu Pak Kadis, nanti kita bersama-sama mengkonsepkan brandingnya untuk pariwisata Bintan ini seperti apa, komponen-komponennya, arahnya kemana, target marketnya kemana. Jadi kita bisa melakukan sesuai koridor yang sudah kita tentukan sesuai branding kita. Jadikan Bintan sebagai destinasi unggulan, insya Allah dapat meningkatkan pendapatan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Bapak Andi Mursyid SIP. Tentunya ini kita selaku pelaku usaha yang kita akan tanam, Bapak Ibu. Ini adalah tanaman pakan lebah. Ya, insya Allah menjadi amal jariah ketika nanti pohon itu akan tumbuh subur, ya, dan akan menjadi pakan lebah, dan lebah itu akan jadi sebuah madu. Ya, madu itu akan dikonsumsi. Insya Allah harapan kita, ya. Ini adalah pohon jenis pakan lebah, yaitu pohon santos. Ya. Sekarang udah siap. Saya kesini lagi dibikin, lagi dibangun. Ini baru. Ya, sembari kita melakukan tanam pohon, mungkin kita ada sedikit mendengar lagu Jawa, ya Bapak Ibu. Sekalian kita menikmati suasana pedesaan tentunya di Kabupaten Bintan ini. Ambil lagi. Ya, Bapak Ibu tamu yang berbahagia, ini adalah salah satu tanaman yang berjenis sama santos, ya. Dia satu jenis dengan pohon jambu-jambuan. Dia tidak berbuah, hanya berbunga saja. Dengan dinding alat musik Jawa tradisional, ya. Kita nikmati Bapak Ibu suasana di pedesaan ini. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah, ya Pak, dari perwakilan masyarakat, Bapak. Ya, ini adalah lestari. Nipis disatu padu menjadikan rasa minuman yang sangat enak sekali. Nanti Ibu bisa mencicipi sembari kita nanti bakalan diskusi, ya.
Oh ini udah. Ini untuk sedotannya. Ya, untuk di Taman Wisata Duga Gudeg ini kita rasanya sementara ini baru 5 jenis ya Bapak. Di sebelah sana ada minuman berenergi ya. Kalau sudah minum langsung kuat, apalagi kalau untuk bapak-bapak madu ya, madu murni, udah pasti asli ya. Jangan pakai madu palsu ya Bapak Ibu, jangan bawa pulang, baru murni boleh. Tidak ada gula-gula, ini murni dari alam. Siap. Kita kira. Bagus apa diminum pakai air hangat gitu setiap pagi. Dan dia puasa air bisa. Boleh nambah mungkin. Rasanya asam manis, memang dia banyak mengandung enzim-enzim diastase. Bagus untuk tubuh kita itu. Siap. Dan tentunya murni. Tidak kita tambah gula ataupun selebihnya kasih makan gula, tidak. Jadi memang murni selebih mencari makan di alam. Dengan nektar alam tentunya kita menjaga alam ini lestari supaya selebih menghasilkan madu yang limpah. Mereka ngambilnya dari titik-titik. Siap dari durian tidak mau. Bisa gitu ya? Rasanya memang manis dan bau harum durian. Siap, dan sangat langka. Musim durian sama musim pelawan yang rasanya pahit itu mungkin yang sering dicari. Ya, salah satu yang didemonstrasikan oleh Bapak kita Bapak sebelum bagi-bagi Siap, madunya di dalam semua aja. ada di Taman Wisata Duga Gudeg ini ada Mereka mau makan madunya aja ya? Siap, dia makan lagi mungkin. utama. Jadi Kalau yang kayak gini tadi udah disedot. siap, yang ini masih rencana dia buat kantong terlebih dahulu. Nanti setelah kantong-kantong itu rapat, nanti diisi oleh madu. Sudah seperti ini sampai penuh. Nanti akan diisi lagi. Masuk yang kita sedot tadi. Siap. Itu juga nanti mereka isi. Betul. Nanti akan mereka isi ulang lagi sampai penuh lagi, betul. Jadi kalau panennya di vakum. Sebong ini ya. Kecamatannya Teluk Sebong. Enggak, tapi kita bisa cek aslinya tuh gimana di lapangan. Dan itu bisa untuk kita Ada di stok Be ya? Jual ya? Iya, stok jual semua. Stok jual. sedikit negatif Macam-macam. depannya biar lebih bagus lagi gitu. Kemudian medsos, jadi masyarakat yang ada, kenapa tidak kita menggunakan media sosial kita untuk mempromosikan. Kita pun punya teman, punya networking yang mungkin misalnya bisa nggak di-share, atau yang paling mudah dan yang paling bisa diakses sama semua orang sekarang kalau kita ngomong soal Google Review. Bahkan usaha-usaha kecil pun bisa punya Google Review. Iya, Pak. Oh, boleh, Bu, Ibu. Jelaskan. Meja panjang teman kan? Iya, meja panjang. Ya, Bapak Ibu bisa ketahui tentunya di Sama kata sayang ya. Jadi
karena saya mau disayang sama Bapak dan Ibu semua di sini. Communications Manager untuk Laguna Bintan itu ada di Banyan Tri Bintan, Angsana Bintan, dan juga Kasia Bintan. Jadi sebenarnya digitalisasi dan promosi ini pastinya memainkan peranan yang penting untuk memajukan upaya pariwisata berkelanjutan yang fokusnya untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata serta memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat lokal dan juga lingkungan sekitar. Nah, kalau saya boleh sharing di sini, ada beberapa strategi untuk memaksimalkan hal ini. Satu, mungkin yang kalau kita tahu, kalau kita ngomongin soal digital, pastinya nggak jauh-jauh dari media sosial. Jadi mungkin untuk pertama kita bisa manfaatin media sosial yang ada. Sekarang tuh media sosial yang masih banyak digemari Instagram, TikTok. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial itu. Kita apain sih media sosialnya ya? Aktif untuk berinteraksi, aktif posting, bagiin konten berupa foto, video, reels, dan isinya tuh macam-macam karena orang tuh ingin tahu tentang alam, tentang budaya, tentang culture, tentang kegiatan-kegiatan lingkungan seperti itu. Kalau saya bisa kasih contoh, sharing berdasarkan apa yang sekarang ini kami lakukan di Banyan Tri dan juga Kasia, itu kita nggak cuman hard selling di akunnya Banyan Tri dan juga Kasia, tapi kita sharing apa yang ada di sekitar, ada apa gitu, sehingga orang mau tahu kalau ke Banyan Tri Bintan atau ke Kasia Bintan ekspektasinya mereka untuk dapat pengalamannya tuh apa aja. Jadi mungkin kalau kita bisa ngomong ke pariwisata, ke Bintan yang pertama, yang tadi dibilang orang-orang masih suka miss antara Tanjung Pinang sama Pangkal Pinang. Jadi ada baiknya mungkin dengan si sosial media ini kita pakai untuk biar orang kenal Tanjung Pinang nih di mana sih, Bintan ini di mana sih. Jadi kenalan dulu, kasih tahu yang bisa ditawarkan di Bintan ini apa. Jual ke masyarakat ataupun calon-calon audiens kita. Kemudian dengan ternyata masyarakatnya juga ada loh Bintan Berkarya yang kreatif, membuat kerajinan yang memang terkenal ya. Kayak misalnya kalau di Jogja gitu kan, mereka terkenal dengan ada brand ataupun di Bali ada beberapa brand lokal. Cepat dilaksanakan supaya bagaimana wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara dapat tahu potensi-potensi yang ada di khususnya Kabupaten Bintan dengan kemasan-kemasan yang kita buat supaya lebih menarik lagi daripada minat wisatawan tersebut. Ya, pemerintah Kabupaten juga terus berupaya mempercepat bangkitnya dan dunia pariwisata di Kabupaten Bintan dengan melaksanakan beberapa event baik berskala lokal, nasional maupun internasional. Adapun yang telah kita laksanakan seperti pawai budaya, launching BUMDes nasional, festival kuda kepang, festival keter, pentas makyong, turnamen gasing, festival tari, pertandingan jong, dan yang akan segera kita laksanakan seperti Bintan Triathlon, Bintan Culture Festival, peringatan hari jadi Kabupaten Bintan. Ingin tanda kutip kalau dulu Rusia sama Amerika, sekarang Cina sama Amerika, itu kelihatan, ya. Dan kaitannya apa dengan media massa, dengan digitalisasi sekarang? Nah, ini kita melihat bahwa zaman 20 tahun yang viral mencapai 150.000 viewer atau tayangan, yang dibagikan itu sekitar 1.000 dan yang menyimpan
postingan itu sekitar 2000 postingan, 2000 orang. Keren. TikTok ya, TikTok. Karena saya juga konten kreator dan lebih bermain di Instagram dan follower saya udah mencapai 11.000. Selain itu, kami juga bukan hanya mempromosikan destinasi wisata, apalagi sekarang kan pariwisata ini lebih sudah digabungkan antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Berarti kita bukan hanya destinasi yang harus kita promosikan. Jadi mungkin usulan saya mungkin di grup ini gitu, baik kita sebagai UMKM atau ekonomi kreatif itu harus lebih lah ditingkatkan lagi. Apalagi kalau macam sekarang udah ada banyak seperti Bang. Lalu saya lihat lagi kemarin baru ada kajian terkait dengan saya juga mewawancarai beberapa Pokdarwis yang ada di Bintan. Jadi ini jangan sampai menjadi salah satu konflik laten mungkin Pak Ibu ya, karena ada Pokdarwis yang sebenarnya dibentuk tapi aktifnya waktu COVID. Sebisa mungkin untuk mempromosikan pariwisata berbasis masyarakat ini gitu. Tidak hanya di Gudem, di beberapa tempat. Boleh dilihat di web kami. Contoh kalau di Banyandri kita punya paket namanya Stay for Good. Ada paket ke Gudem, ada paket ke Sri Bintan. Yang ada di basis masyarakat ini, bagaimana membuat destinasi wisata yang di luar resort, Lagoy khususnya atau Trikora itu sesuatu hal yang berbeda sehingga mereka mau keluar ya. Itu mungkin. Yang kedua challenge-nya adalah kita pernah diskusi sebelumnya adalah masalah transportasi. Kita udah tahu ini semua. Ada turis yang mau booking, saya mau ke Gudem. Pas ngecek harganya transportnya berapa? 1 juta lebih. Itu kalau yang matiin. Nggak jadi gitu. Nah ini saya pernah didiskusikan dengan Dishub pariwisata, tapi di Lagoy pun tidak mudah. Mungkin ada terkait ini Pak, kegiatan ini. Kira-kira apa sasaran dan harapan kita ke depannya seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Bintan STD Forum yang ke-8 karena sengaja kita selenggarakan bertepatan dengan World Tourism Day dan 27 September ini. Tentunya sesuai dengan tema World Tourism Day, di sana ada Green Investment and Tourism. Coba kita dorong apa yang dimaksud Green Investment itu, ini kelanjutannya pada saat COVID kemarin. Diharapkan peserta forum bisa lebih memanfaatkan terkait digitalisasi, karena digitalisasi itu bisa banyak memanfaatkan kerja lebih efisien di sana, lebih memanfaatkan web, komunikasi secara digital dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait promosi, tadi sudah kita bahas bahwa di Bintan itu banyak sekali destinasi wisata menarik. Tidak hanya Lagoy yang sudah kita kenal sebagai wisata kelas internasional, tapi di sana banyak sekali tersebar di masyarakat wisata yang menarik. Dan kalau turis sudah berpengalaman mengunjungi ke sana, itu mereka rata-rata puas ya, karena kita sudah turis dari Lagoy pun yang kelas hotel bintang 4, 5 kalau dibawa ke sini mereka umumnya memberikan pengalaman yang positif gitu. Jadi ini terus kita dorong. Tentunya semakin banyak destinasi wisata yang ada di Bintan khususnya di masyarakat, harapan kita nanti long of stay dari wisatawan ke Bintan dimanapun itu, mau di Lagoy, luar Lagoy bisa lebih lama, ujung-ujungnya juga akan menguntungkan untuk pariwisata. Jadi dalam konsep sustainable tourism itu ada istilah semakin dilestarikan semakin mensejahterakan. Jadi kita ingin mensejahterakan masyarakat di Bintan ini melalui pariwisata. Baik Pak, cukup. Pak, bagaimana dukungan kita Pak? Dukungannya tentu kita selalu menjalin komunikasi dengan komponen Pentahelix, dalam hal ini dari pemerintah, akademisi, community, dalam hal ini adalah masyarakat, media, dan juga pihak-pihak swasta. Jadi dalam forum Sustainable Tourism Destination ini harapannya kita menemukan arah pariwisata kita kemana, dan kita bisa
menampung aspirasi-aspirasi dari pihak-pihak terkait. Jadi kedepannya bisa meningkatkan pariwisata yang ada di Bintan dan juga tentunya berdampak kepada hal yang bersifat ekonomi. Terkait branding tadi menarik itu Pak, kira-kira Betul. konsepnya bagaimana? Ya itu tadi, nanti kita bisa duduk bareng sehingga kita bisa menentukan branding kita seperti apa. Apakah lebih cenderung ekowisata, wisata bahari, atau desa wisata, dan lain sebagainya. Jadi memang dengan ada branding itu kita bisa menentukan koridor kita nanti arahnya kemana. Kita butuhkan infrastrukturnya seperti apa, bukan seperti itu.